Kalau mereka mesra sama yang punya gerbangnya, ya udah aman kan mau kemana-mana. 민주주의와 시장 경제 가치를 공유하는 양국이 원전. Petani-petani pisang tuh pada siap-siap dulu, panen yang banyak cepetan, bikin yang banyak, produksi yang banyak pisangnya. Soalnya kemarin kan kita sempat bahas Cina ya, yang investasi gede-gedean di Meksiko sebagai strategi mereka buat ngakalin aturan Amerika terkait perang dagang. Nah sekarang gue mau bahas salah satu sekutunya Amerika nih, Korsel, yang juga ngelakuin investasi jor-joran ke salah satu negara Asia Tenggara. Tepatnya ke Filipina. Ya selama ini kan kita taunya Vietnam ya, yang jadi tempat menjanjikan buat investor, termasuk buat Korsel juga. Ada mereka invest di Vietnam tuh ada. Nah tapi kenapa sekarang yang jadi inceran Korsel tuh justru Filipina ya? Apa istimewanya ini Filipina? Apa sih keunggulan Filipina dibanding negara-negara lain di Asia Tenggara? Sebelum kita ngomongin kenapa Korsel invest di Filipina, gue mau cerita dikit nih. Ya kita semua sepakat lah ya, kalau kita pengen narik investor, kita tuh harus bisa mastiin bahwa sistem kerja kita tuh efektif. Ya Filipina juga kan bisa narik banyak investor Korsel gini tuh, gue yakin soalnya mereka tuh punya sistem kerja yang rapi. Dan sayangnya kayaknya ini tuh masih jadi masalah yang mendasar banget nih di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Soalnya gue tuh sempat beberapa kali dapet curhatan dari teman gue yang kerja di perusahaan gitu. Curhat soal kerjaan dia yang seringkali nggak terlaksana dengan baik. Dan ini alasannya banyak nih. Mulai dari manajemen kerjaan yang nggak rapi, banyak dokumen dan berkas yang tiba-tiba nggak ada pas dicari, dan akhirnya sering bikin kelabakan. Nah tapi dari sini gue jadi bingung nih. Kalau teman-teman gue yang karyawan aja pada ngeluh kan, apalagi teman gue yang pada buka bisnis ya. Apa manajemen kantor tuh emang seribet ini? Apa emang sesusah ini buat rapi? Bingung sampai akhirnya gue nemu ini. Odoo, aplikasi Enterprise Resource Planning yang mantep banget. Ya gimana nggak mantep coba? Dengan satu aplikasi Odoo ini, semua kebutuhan manajemen perusahaan dan bisnis tuh bakal bisa diatasin. Butuh bikin quotation dan invoice? Bisa. Pengen bikin pencatatan keuangan yang simpel tapi rapi? Bisa. Perlu tempat nge-manage informasi dan perizinan karyawan? Bisa. Butuh rencana pengadaan barang? Bisa. Butuh tempat khusus buat diskusi kerjaan biar nggak kecampur di WA? Bisa. Dan semua aplikasi ini terintegrasi satu sama lain. Wah, keren banget nih. Ya intinya baik buat lu yang kerja di kantor ataupun yang punya bisnis, Odoo ini bakal ngebantu lu banget buat nge-manage kerjaan cukup di satu platform aja. Ya kalau semua udah rapi gini kan, kerjaan sebanyak apapun tetap berasa kayak lagi liburan dong. Atau ya kita jadi bisa fokus ke hal lain yang lebih penting nih. Tapi emang yakin sebagus itu? Nah, buat yang mungkin masih ragu-ragu kayak gitu, masih ragu-ragu pengen pakai Odoo, tenang. Buat menjawab keraguan lu bisa cobain semua fitur Odoo ini secara gratis di awal. Nah, nanti kalau lu ngerasa cocok sama fitur-fiturnya dan kantor lu berencana buat langganan, nah itu lu bisa banget tuh ngobrol nego-nego sama tim pakarnya Odoo. Dan ini harganya terjangkau kok. Nah, buat lu yang pengen nyoba Odoo, ini nggak usah ribet nyari-nyari lagi nih. Langsung aja lu klik link yang ada di deskripsi di bawah. Jadi ya tunggu apa lagi? Langsung aja cobain dan bikin kerjaan kalian lebih efisien pakai Odoo. Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas kenapa Korsel investasi gede-gedean di Filipina. Di Learning by Googling. Ya, kalau kita ngomongin hubungan bilateral, hubungan antar dua negara, ada banyak banget kan ya negara yang ngejalin kerja sama-sama Korsel. Tapi belakangan ini, media tuh lagi banyak nyorot hubungan antara Korsel sama Filipina. Soalnya hubungan mereka nih kelihatan makin erat, kelihatan makin memperdalam kerjasama mereka. Makin memperbesar peluang investasi antar kedua negara. Dan buat sejarah hubungan mereka sendiri, kalau menurut The Korea Times, hubungan antara Filipina sama Korsel tuh sebenarnya udah terjalin dari tahun 1949. Gak lama setelah Republik Korea berdiri. Waktu itu Filipina tuh jadi negara kelima di dunia dan pertama di ASEAN yang mengakui kedaulatan Korsel. Terus di tahun 1960-an, hubungan diplomatik Filipina-Korsel tuh mulai terjalin dan terus tumbuh, yang didorong juga sama pertukaran budaya, pariwisata, dan kerjasama ekonomi. Dan ya udah, dari situ secara konsisten akhirnya Korsel jadi salah satu mitra dagang utamanya Filipina. Dan Korsel juga jadi salah satu sumber utama investasi asingnya Filipina. Cuma ya tetap ya hubungannya waktu itu masih belum sekuat dan seerat sekarang. Atau ya bisa dibilang kalau dulu mungkin hubungannya akrab, tapi kalau sekarang jadi mesra nih, mesra banget. The special connection started during the Korean War, when the Philippines was one of the countries that recognized the existence of the Republic of Korea
And since then, there have been several military cooperations between the two countries, which South Koreans have continuously thanked the Filipinos who helped their country during such a drastic time. This eventually evolved into social and economic partnerships. Dan buat di ASEAN sendiri, sebelum sama Filipina, sebenarnya Korsel tuh udah lebih dulu ngejalin hubungan pasar bebas lewat FTA, lewat Free Trade Agreement sama Singapura, Kamboja, Vietnam, dan Indonesia. Selain sama organisasi ASEAN secara keseluruhan juga. Nah, menariknya, kalau menurut ASEAN Briefing, ternyata perjanjian pasar bebas atau FTA antara Filipina Korsel tuh itu baru diresmiinnya tuh di bulan September 2023 loh. Tepatnya di KTT ASEAN ke-43 yang berlangsung di Jakarta. Di situ Filipina secara resmi akhirnya jadi negara mitra pasar bebasnya Korsel yang kelima di ASEAN, yang mulai berlaku sejak 31 Desember 2024. Dan perjanjian ini pastinya ngebikin hubungan bilateral yang udah terjalin sejak lama bakal jadi makin erat lagi. Kerjasama ekonomi dan investasi juga diproyeksikan bakal ngalamin peningkatan yang signifikan. Tapi ternyata di antara negara-negara ASEAN jatuhnya malah jadi yang paling terakhir ya, Filipina ya. Baru berlakunya di 31 Desember 2024 loh. Tapi langsung tuh dari situ tuh langsung difokusin banget tuh. An upgrade of the two countries' 70-year-old bilateral relationship to a new level was the focal point of the meeting between the leaders of South Korea and the Philippines on the sidelines of the ASEAN-related summits. Ini kalau mau kita bandingin buat patokannya, kalau menurut Philippines Economic Zone Authority, di tahun 2023 aja, sebelum adanya perjanjian FTA, perdagangan bilateral antara Filipina Korsel tuh udah mencapai lebih dari 12 miliar US dollar. Dengan peningkatan investasi sebanyak 180% dari tahun 2022. Sebelum ada FTA loh ini loh, peningkatan tahunannya udah sebesar itu, nyampe 180%. Gimana setelah FTA coba? Makanya dengan diresmikannya FTA Filipina Korsel ini dianggap akan sangat potensial buat meningkatkan investasi dan perdagangan secara gede-gedean. Disebut pertumbuhan perdagangan setelah diberlakukannya FTA itu bakal menghasilkan pertambahan nilai sebesar lebih dari 2 miliar US dollar. Mantap, abis nih. Terus selain FTA, Filipina lewat Board of Investments, mereka juga udah menyepakati dan meresmikan MOU investasi dan kerjasama bilateral sama Korea Trade Investment Promotion Agency yang bertujuan buat membangun hubungan ekonomi dan industri Filipina. Jadi lewat MOU ini, perincian kesepakatan-kesepakatannya tuh bakal dijabarin secara lebih rinci, di mana intinya Korsel bakal ngebantu Filipina dalam mengembangin industri manufakturnya. Dan pemerintah Filipina juga, mereka ngebuka peluang yang besar banget buat perusahaan Korsel yang pengen investasi di Filipina. Jadi ya beneran kelihatan makin mesra nih ya. Even the current president of the Philippines, Rodrigo Duterte, claimed that South Korea and the Philippines have a special friendship and will continue to do so in the future. Moreover, one of the biggest international aid the country has received during one of the greatest calamities in recent years, the COVID-19 pandemic, was from South Korea. Nah, kalau menurut Department of Trade and Industry Philippines, kesempatan investasi yang lebar di Filipina tuh jelas menguntungkan buat Korsel. Menguntungkan kenapa? Soalnya lokasi Filipina kan cukup strategi. Soalnya kalau dari Korsel pengen masuk ke Asia Tenggara lewat jalur laut, itu kan pasti lewat Filipina dulu. Jadi ya bisa dibilang Filipina tuh gerbang masuknya Korsel buat terhubung ke negara-negara ASEAN lainnya. Nah, kalau mereka mesra sama yang punya gerbangnya, ya udah aman kan mau kemana-mana. Terus selain itu, berkat adanya FTA dan MOU yang udah disepakati kedua negara tadi, berkat itu, urusan perdagangan tuh bakal jadi jauh lebih gampang dan murah. Yang pastinya hal ini nggak cuma menguntungkan buat Korsel, tapi juga buat Filipina. Jadi kalau mungkin tadinya ada barangnya Filipina yang kalau didagangin ke Korea tuh nggak terlalu profit, nah itu bisa jadi lebih maksimal tuh pemasukannya tuh berkat perjanjian-perjanjian ini. Atau buat contoh kita ambil ini nih, perdagangan pisang deh misalnya deh. Soalnya emang salah satu andalannya Filipina kan ekspor pisang tuh. Nah, kalau menurut Stephen Antic, Direktur Eksekutif dari Filipino Banana Growers and Exporters, dia bilang, dalam waktu kurang dari 1 dekade terakhir, pangsa pisang Filipina di Korsel tuh menurun sebesar 23%. Dari 95,6% di tahun 2014 jadi 72,6% di tahun 2022. Dan jelas hal ini sangat merugikan Filipina dong. Karena ya kayak yang tadi gue bilang, pisang tuh kan jadi salah satu komoditas ekspor utamanya Filipina. Emang kenapa pangsa pisangnya bisa turun? Kalau menurut Philippine News Agency disebut, ini bisa terjadi soalnya makin banyak pisang dari negara lain yang masuk ke Korsel dengan harga yang jauh lebih murah.
Karena pisang dari negara-negara ini tuh nggak ada tarifnya, nggak ada bea masuknya. Contoh misalnya Vietnam deh, yang bisa ngekspor pisang ke Korsel tanpa harus bayar tarif masuk. Jadinya harga pisangnya Vietnam tuh jadi jauh lebih murah daripada pisangnya Filipina yang masih dikenain tarif 30%. Yang ngebikin harganya ya jadi cenderung lebih mahal nih pisangnya Filipina nih. Dan otomatis karena harganya lebih mahal kan, orang-orang jadi kurang minat dong sama pisang Filipina. Mending beli pisang Vietnam aja, lebih murah tapi kualitasnya sama-sama oke. Dan kenapa pisang Vietnam bisa nggak kena bea masuk? Soalnya ya Vietnam kan udah lebih dulu ngejalin FTA sama Korsel. Mereka udah dari tahun 2015 loh. Jadi ya mereka udah nikmatin keuntungannya duluan. Dan salah satu keuntungannya ya itu, jadi bebas tarif masuk. Did you know that bananas are the top traded fruits worldwide? And in 2021, Philippines was the top 3 banana exporter valued at $1.1 billion. In the Philippines, 9.1 million metric tons of bananas were produced in 450,420 hectares of land. Makanya gara-gara ini, kalau menurut di investor, salah satu poin yang digarisbawahi banget dari FTA Philippine Korsel adalah Korsel harus ngapus tarif ke 94,8% produk Filipina. Dan sebaliknya, Filipina juga bakal ngapus tarif ke 96,5% produk Korsel. Biar hubungan dagangnya makin lancar, makin bebas, dan jadinya makin mesra dong. Dan jelas selain buat Filipina, penghapusan tarif ini juga tuh bakal nguntungin banget buat Korsel. Soalnya produk-produk dari industri manufaktur, infrastruktur, energi, sampai otomotifnya Korsel itu jadi punya pasar yang lebih luas di Filipina. Soalnya harga pasarannya bakal jauh lebih murah kan kalau tarif masuknya gratis. Nah kalau produk-produknya, barang-barangnya harganya udah murah gini, pasti jadi bakal lebih banyak dong yang beli produk Korea. Dan ya udah, akhirnya Koreanya cuan mania deh. Tapi kalau di sektor otomotif yang bisa gratis tarif masuknya tuh baru kendaraan BBM ya. Buat kendaraan listrik tuh masih berbayar, masih ada tarifnya. Cuma ya direncanakan dalam 5 tahun ke depan, kendaraan listrik buatan Korsel juga tuh bakal bisa bebas tarif di pasar Filipina. Terus selain kendaraan yang udah jadi, perdagangan suku cadang buat industri manufaktur juga tuh bakal ngalamin peningkatan yang signifikan. Soalnya selain harganya murah, Filipina juga tuh lagi berambisi buat jadi pusat manufaktur. Jadi kebayangkan Filipina berambisi pengen jadi pusat manufaktur. Terus datang tuh Korsel tuh, mereka kayak ngebantuin gitu, jatuhnya kayak nyuri start duluan. Nah Korsel udah nyuri start, udah banyak nanam di Filipina, jadinya nanti kalau banyak investor asing yang ngebuka pabrik di Filipina, entah itu perusahaan dari Korsel ataupun dari negara lain, itu kalau mereka butuh suku cadang, mereka bakal ngambil suku cadangnya tuh dari pabriknya Korsel kan, ngambil dari Korsel, dan itu bakal ngebawa keuntungan yang gede banget buat Korsel. Apalagi kalau manufakturnya perusahaan Korsel yang beli suku cadangnya dari perusahaan Korsel juga. Ya jelas ini sangat menguntungkan lah buat mereka. Dan di sisi lain buat Filipinnya jelas jadi bakal ada banyak lapangan pekerjaan yang dibuka. Dan Korsel juga mereka bakal ngebantu Filipina dalam ngembangin industri manufaktur mereka sendiri. Jadi ya bisa dibilang ini tuh kerjasama yang win-win nih, bener-bener mutualisme nih. Korselnya untung, Filipinnya juga untung. Oh iya, terus kalau menurut Reuters, selain perjanjian dalam perdagangan, di MOU yang disepakati dua negara ini juga tuh ada ngebahas tentang peningkatan kerjasama strategis di bidang keamanan. Termasuk di sini ngatasin isu-isu kriminal, memodernisasi militer Filipina, sampai ngelanjutin proyek pembangkit listrik tenaga nuklir Batan di Filipina yang sempat tertunda di tahun 1984. Gila ya, nggak cuma di ekonomi loh ternyata loh. Kedepannya Korsel juga bakal ngebantu Filipina buat majuin militer dan teknologi nuklirnya. mulai ada rasa iri gak sih? 민주주의와 시장 경제 가치를 공유하는 양국이 원전, 국방, 방산, 인프라를 포함해서 다양한 분야의 협력을 확대하고 영내 평화와 번영을 위해서도 함께 연대해 나가기를 기대합니다. Dan dengan adanya kerjasama antar dua negara ini, khususnya di penghapusan tarif masuk tadi, ternyata ini tuh ngebawa harapan baru buat para petani dan eksportir pisang di Filipina. Balik lagi nih ke pisang nih, emang sepenting itu ya kayaknya ya. Jadi Sergio Ortiz Luis, presiden dari Philippine Exporter Confederation, setelah adanya perjanjian dengan Korsel, dia tuh langsung ngedorong industri pisang lokal buat investasi lebih banyak lagi, supaya bisa ningkatin produktivitas mereka. Biar para pengusaha pisang di Filipina tuh bisa manfaatin keuntungan dari FTA secara maksimal.
Dia bilang, bahkan kalau bisa, pelaku industri pisang kita harus patungan agar bisa memperluas perkebunan dan meningkatkan produksi supaya bisa memenuhi permintaan luar negeri. Ya, jadi dia tuh bener-bener yakin setelah diberlakukannya FTA, permintaan atas pisang Filipina di Korsel tuh bakal meningkat banget. Makanya menurut dia kalau bisa, petani-petani pisang tuh pada siap-siap dulu. Panen yang banyak cepetan, bikin yang banyak, produksi yang banyak pisangnya. Soalnya pasarnya tuh bakal meningkat. Dan di sisi Korsel juga, Menteri Perdagangan Korsel, Chong In Kyo, dia juga tuh bilang kalau FTA antara Filipina sama Korsel tuh bakal ngebantu Korsel dalam meningkatkan portofolio perdagangan mereka. Dan dia juga percaya ini bakal berkontribusi dalam menjaga rantai pasokan agar tetap stabil. Soalnya mitra perdagangan bebasnya kan makin banyak nih. Dan makin mesranya Filipina sama Korsel juga kelihatan dari statementnya Cheveniro S. Rodolfo, Wakil Menteri Perdagangan di Board of Investment Filipina. Dia bilang, tidak ada dua negara yang lebih cocok satu sama lain selain Filipina dan Korea Selatan. Tidak ada dua negara yang saling melengkapi dan tidak ada kemitraan yang dapat sestrategis Filipina dan Korea Selatan. Segitunya ya. Tapi ya intinya mau itu Korsel atau Filipina, dua-duanya sama-sama punya harapan besar banget nih ke depannya nih. Terutama ya Filipina sih. Soalnya mereka berharap banget dengan kerjasama ini, Korsel tuh jadi bisa ngebantu industri manufaktur negara mereka jadi lebih maju dan berkembang. Soalnya emang punya ambisi di situ kan Filipina kan. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Apakah kerjasama ini bakal ngebantu banyak, terutama buat Filipina, atau cuma heboh sendiri aja mereka sebenarnya, padahal aslinya biasa aja? Yang mana nih? Silakan komen. I do believe that it is time that we start the work to elevate our bilateral relations to a strategic partnership. Our newly launched bilateral platforms on science and technology, fisheries cooperation, and maritime cooperation all contribute to the deepening of this engagement. Oke, sekian Learn by Googling kali ini tentang kenapa Korsel investasi gede-gedean di Filipina. Ternyata ya itu ya, ada saling membantunya di sini, ada saling menguntungkannya. Mantap juga nih. Tapi ya kalau buat Korselnya itu sih yang paling penting sih, soalnya Filipina ini adalah gerbang masuknya Korsel ke Asia Tenggara. Jadi ya kalau mereka nguasain Filipina ya gampang kan masuk ke negara-negara lainnya kan. Ya strategi yang bagus sih ini. Ya kalau lu merevisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu nambahin di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.